swag, bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Tutorial. Oke Bapak Ibu sekalian, para calon siswa ya, dari SD mau ke SMP, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau cara-cara bagaimana cara mendaftarkan siswa-siswi atau putra-putri Bapak Ibu ke dalam sistem pendaftaran atau sistem PPDB online Kabupaten Gresik ya pada tahun 2020. Nah, video kali ini saya khususkan untuk jalur zonasi Bapak Ibu ya, karena jalur ini jalur yang paling diminati ya, baik tahun dahulu maupun tahun sekarang. Nah, nanti akan saya tunjukkan videonya step-stepnya bagaimana. Tonton terus videonya sampai akhir biar Bapak Ibu tidak gagal paham, karena nanti akan saya jelaskan secara rinci step-stepnya, juga syarat-syaratnya dan semuanya hal ya yang ada di jalur zonasi ini. Sebelum melanjutkan, saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, share juga video ini, dan aktifkan juga notifikasi. Nah, semoga Bapak Ibu bisa memahami video saya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke tutorialnya ya. Jadi pada kesempatan kali ini video saya khususkan untuk jalur zonasi Bapak Ibu ya. Sebelum saya mulai, jadi Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan tentunya ya, karena ini sistemnya online, full online, dari Bapak Ibu harus perangkat Bapak Ibu baik itu laptop, handphone atau tablet nanti yang digunakan untuk pendaftaran, Bapak Ibu harus terkoneksi ke jaringan internet ya, baik itu menggunakan WiFi atau menggunakan paketan ya, paket internet seperti itu. Ini saya sudah terkoneksi internet yang saya tunjukkan, jadi saya pakai jaringan kabel Bapak Ibu ya. Ini saya menggunakan komputer atau laptop, jadi Bapak Ibu bebas mau menggunakan handphone atau pakai laptop, komputer, monggo silakan. Oke, langsung saja kita buka browsernya Bapak Ibu. Yang kedua adalah membuka browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya, saya menggunakan Google Chrome ya, seperti ini. Kemudian kita buka, kita enter atau kita klik. Nah, setelah itu setelah tampil Google Chrome-nya seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik di atas ini ya, di atas browser ini ya, di address barnya ya, kita ketikkan sebentar, kita ketikkan di atas ini Bapak Ibu ya, Gresik ya. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali masuk ya, kita ketikkan Gresik Demo PPDB seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu tekan tombol enter. Oke, setelah tampil seperti ini, maka situs layanan PPDB online ini ada di paling atas. Kenapa kok kita pakai demo? Karena memang situs yang resmi ini masih belum diaktifkan Bapak Ibu, karena jadwalnya belum terlaksana ya. Jadi jadwal untuk PPDB jalur zonasi ya, ini yang saya usahakan zonasi ini dilaksanakan tanggal 1 Juli 2020 ya. Untuk jalur prestasi yaitu tanggal 15 Juni, jadi ada tanggal-tanggalnya. Oke, kita langsung aja klik di laman ini yang Gresik PPDB online, kita buka. Oke, seperti ini. Bapak Ibu untuk mengetahui juknisnya, tentang keterangan juknis yang ada ya, juknis PPDB ini, Bapak Ibu bisa klik link di atas ini, sudah saya sertakan linknya video saya yang kemarin. Bapak Ibu bisa download juknisnya. Di video ini juga saya sertakan ya, di video ini juga saya sertakan untuk download file juknis PPDB 2020. Oke, langsung saja untuk menyingkat durasi ya, biar nggak lama-lama. Jadi ada 4 jalur Bapak Ibu ya di sini. Kita khususkan ke jalur zonasi. Oke, kita klik menu atau pilihan jalur zonasi. Ini ada 4 ya, kita klik zonasi. Oke, maka akan tampil tampilan dari menu zonasi ini.
Nah, di atas sendiri ini nah adalah menu beranda Bapak Ibu ya. Beranda ini ada apa namanya, kalau kita scroll ke bawah atau kita gulung ke bawah ada menu Q&A atau question and answer atau hal-hal yang perlu Anda ketahui itu ada di sini ya. Nah, seperti ini ya, Bapak bisa klik ini. Nanti kalau ingin bertanya-tanya atau masih galau atau bimbang dengan PPDB 2020 tingkat SMP di Kabupaten Gresik ini, Bapak Ibu bisa klik tulisan ini ya, pertanyaan ini. Oke, kita ke atas lagi. Jadi pada menu tampilan PPDB online ini ada beberapa menunya ya, ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada 10 menu Bapak Ibu. Yang pertama adalah beranda, yang kedua adalah aturan, jadwal, lokasi, alur, pagu, daftar, seleksi, statistik, dan daftar ulang. Oke, kita mulai dari menu aturan. Oke, kita masuk di menu aturan, kita klik menu aturannya, kita scroll ke bawah. Di sini ada ketentuan umum Bapak Ibu ya. Ada ketentuan umum. Ini bisa Bapak Ibu baca-baca. Ada persyaratan peserta, ada juga di sini ya. Terus, nah ini ada lampirkan. Nah ini saya klik persyaratan ya. Ini ya, menyerahkan surat keterangan dari sekolah bahwa nah ini SKL ya. Jadi ada semua di sini. Terus foto kartu keluarga atau keterangan domisili. Jadi berkas-berkas ini ya Bapak Ibu, ini adalah berkas yang perlu diupload. Ya, jadi untuk PPDB tahun ini semua jalur ya, terutama jalur zonasi tidak seperti tahun kemarin Bapak Ibu. Untuk jalur zonasi ini untuk kuotanya itu 50%. Ingat hanya 50%. Beda dengan tahun kemarin Bapak Ibu yang habis 90%. Untuk tahun ini jalur zonasi hanya 50% dari pagu yang ada di sekolah tersebut. Jadi misalnya pagunya 320, yang diterima untuk jalur zonasi hanya 160 siswa. Seperti itu ya. Terus persyaratannya juga agak sedikit apa namanya, ada sedikit perubahannya dari tahun kemarin karena ini zamannya pandemi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu wali murid tidak diperkenankan untuk berkerumun. Itu prosedur COVID-19-nya ya. Tidak boleh berkerumun, akhirnya ya, pendaftarannya bersifat full online. Bapak Ibu tidak perlu fotokopi, tidak perlu ke sekolah bawa map, tidak perlu. Bapak Ibu tinggal upload berkas-berkas itu, difoto, diupload ya. Fotonya, berkasnya pakai foto asli Bapak Ibu ya. Tidak boleh apa namanya, nanti kita akan verifikasi, kita teliti apakah dokumen itu asli atau aspal. Nah, itu kita teliti. Nanti tim verifikasinya di sekolah ada banyak. Ya, jadi satu apa namanya, dalam pelaksanaannya nanti tim verifikasi itu ada beberapa orang yang memverifikasi, akan mengecek satu-satu berkas yang Bapak Ibu upload. Jadi perlu diperhatikan, ini harus yang asli Bapak Ibu ya. Oke, terus fotokopi ya, ini jalur KIP BK, ini jalur afirmasi ya. Terus melampirkan fotokopi KPS. Nah, terusnya ya. Nanti juga ada apa namanya, surat pernyataan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengupload surat pernyataan kebenaran data yang Bapak Ibu isikan. Berkas-berkas yang Bapak Ibu upload itu ada surat pernyataannya dan bermetre. Oke, calonnya dulu. Ini persyaratan, tata cara pendaftaran seperti ini. Bapak Ibu bisa baca. Nanti saat pelaksanaan Bapak Ibu, untuk linknya tidak pakai demo lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu langsung masuk ke www.gresik.siap ppdb.com. Jadi langsung masuk ke link ini. Oke. Peserta memilih maksimal 3 sekolah yang menjadi pilihan dalam zonalnya. Terus peserta datang ke sekolah, salah satu sekolah yang dituju. Ini nggak usah, ini jalur kemarin ya, ini tidak usah datang ya. Bapak Ibu tinggal mengupload, duduk manis di rumah untuk melihat peringkat putra putrinya di sistem online ini. Oke, dasar dan tata cara seleksi. Oke, kita klik seperti ini ya. Terus zonasi, kita klik zonasinya. Nah, ini ada informasi lebih lengkap, klik di sini. Ini download ya, atau berkasnya zonasinya yang masuk dalam zonasi, kecamatan mana saja, kelurahannya. Ini masuk zonasi Gresik ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Jadi sudah dipetakan per desa ya, meskipun pakai radius ya, dipakai Google Map, dikasih jarak berapa jarak terjauh terdekat, tetap dipetakan juga dalam desa ya, desa mana yang masih dalam radius sekolah tersebut. Jadi tetap ada poinnya di sini.
Kemudian zonasi sudah, kita masuk ke daftar unduan. Nah, di sini sudah disiapkan untuk unduan berkas-berkasnya ya. Ada surat pernyataan BPDB, terus ada SK Kadis tentang BPDB 2020, terus ada final tabel zonasi yang tadi ya, zonasi sekolah mana aja yang masuk, kecamatan mana yang masuk dalam zonasi sekolah tersebut. Terus yang keempat ada juknisnya, Bapak Ibu bisa klik ya, seperti yang saya sebut tadi, saya sudah buat videonya, Bapak bisa klik di sini juga. Ya, di deskripsi video saya juga ada linknya, monggo ya. Oke, saya bahas yang atas ya, surat pernyataan BPDB ini penting Bapak Ibu ya. Jadi ini nanti wajib diupload, jadi Bapak Ibu download dulu sebelum langsung ke proses pendaftaran. Kita klik dulu. Oke, seperti ini Bapak Ibu isi, nanti diklik, di download, dicetak Bapak Ibu ya, dicetak, diisi dengan ballpoint ya, ditulis tangan seperti itu. Di semuanya data-datanya, nama, alamat, orang tua, wali dari, ini yang membuat orang tuanya Bapak Ibu ya, nomor DNT, SKUN, NISN, asal sekolah, NPSN, alamat sekolah ya. Ini data ini kalau tidak tahu Bapak Ibu bisa tanya ke sekolah ya, terutama yang NPSN, nama NISN ya, ini bisa tanya ke sekolah ya. Terus jalur PPDB ini pakai yang mana Bapak Ibu? Kalau ini pakai zonasi jadi nanti di checklist ya, di checklist di jalur zonasi. Terus untuk kartu keluarga atau surat keterangan ya, atau surat keterangan domisili ini juga dicentang kalau emang ada, yang mana jenengan centang. Dan ini sekali lagi harus asli Bu ya, jadi koordinat dengan GPS code. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang belum tahu caranya menggunakan GPS code, bisa klik link yang ada di bawah, ada deskripsi di bawah, itu cara menggunakan memfoto menggunakan GPS code. Jadi fotonya ada koordinat, nanti akan diverifikasi foto-foto itu dengan alamat Bapak Ibu ya. Makanya ini agak sedikit jelimet, tapi memang benar-benar apa namanya istilahnya itu valid ya, dicek secara valid kebenaran data itu. Dan semuanya ini dokumen kemiskinan ya, kalau punya surat miskin, KIS dan seterusnya ini dengan cek juga. Ini jalur miskin. Nah, ini pernyataan seperti ini bermetre Bapak Ibu ya, bermetre, ditandatangani saat pembuatan, bermetre, ditandatangani juga, tanda tangannya di atas metre Bu ya, dikenakan metre ya. Di metre itu dibuat untuk ditempel dan dieksekusi ya, atas atau dieret-eret ya, disakiti metrenya itu biar valid materinya itu digunakan. Seperti itu. Ini download dulu ya, kita download, nanti kita buat untuk contohnya. Kita buat contohnya nanti ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita masuk lagi, kita kembali ke linknya tadi ya. Nah, jadwal ini sudah ada semua, lokasi kita langsung menuju ke sebentar saya jelaskan dulu satu-satu. Jadwal ini sudah ada semua Bapak ya, Bapak bisa cek. Lokasi juga sudah ada, lokasi SMP-nya, alurnya ini Bapak bisa lihat tanggal berapa saja jalur-jalur ini dilaksanakan. Terus pagunya juga sudah ada di sini semua. Terus daftar nanti, seleksi nanti apa namanya, proses seleksi sistem ya Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu diperingat berapa tampil di sini semua. Statistik, nah statistik juga ada nanti ya. Nanti Bapak Ibu bisa menentukan anak saya ini keterima di mana, ini ada ya, jarak terjauh, jarak terdekat ya. Terus daftar ulang, nanti kalau sudah diterima Bapak Ibu putra-putrinya diterima di sekolah pilihannya, Bapak Ibu daftar ulang. Sekali lagi online juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah ke sekolah ya, tidak usah ke sekolah, di rumah saja untuk daftar ulangnya. Oke, kita masuk ke menu daftar. Oke, kita klik daftar. Di sini ada beberapa isian yang perlu diisikan. Sebentar, saya zoom dulu. Yang pertama adalah nomor peserta, Bapak Ibu. Oke, di sini sudah pernah saya gunakan ya. Nah, coba kita gunakan ya seperti ini. Kemudian ini nomor pesertanya bisa ditanyakan ke SD yang bersangkutan ya, atau MI. Kemudian salah satu sekolah dalam kabupaten. Jenis lulusannya reguler. Tahun lulusan tahun 2020. Kita tarik ke bawah lagi. Ini tokennya kita isikan ya. Nah, tokennya ini kita isikan, ada angka di situ Bapak ya, Bapak Ibu ya, 4385 seperti ini. Nah, sorry salah. Setelah itu kita geser ke bawah sini, ada lanjutkan. Kita klik tombol lanjutkan. Oke Bapak Ibu, maka akan muncul nama peserta. Jadi gini ya. Nanti kalau Bapak Ibu memasukkan nomor bautri Bapak Ibu ternyata namanya beda. Jadi ini situs demo Bu ya, ini situs demo, ini situs trial alias situs uji coba. Jadi data di sini itu juga data tidak
data Bapak Ibu saat ini masih data tahun kemarin Bapak Ibu, nggak apa-apa, Bapak bisa mencoba-coba untuk menggunakan data yang ada seperti itu ya. Oke, kita masukkan dulu yang perlu dimasukkan. Di sini ada NISN, ini kita klik, ada 10 digit kalau nggak salah, terus tanggal lahir kita isikan sudah betul, alamat rumah Jermy Kidul ya, jadi sesuaikan ya, kalau emang tidak sesuai Bapak Ibu isi. Dan ini kemungkinan besar besok data ini sudah ada Bapak Ibu, karena data dari sistem BPDB ini sudah kita sinkronkan ya, sudah disinkronkan, mohon maaf, sudah disinkronkan dengan data di Gresik Bidiseru yang diisikan oleh operator sekolah SD atau MI negeri maupun swasta. Demikian. Kemudian kita turun ke bawah, di sini ada provinsi Jawa Timur, kabupaten kota Gresik, kecamatannya kita klik Cerme ya, kelurahannya Jermy Kidul. Oke, ini saya percepat ya biar tidak memperpanjang durasinya. RT-nya 4 RW 6. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik cari lokasi. Nah, apakah betul lokasinya seperti itu? Ini masih situs demo. Sekali lagi ini masih situs demo. Jadi pointingnya ini bisa kita geser kalau tidak sesuai. Tapi besok saat pelaksanaannya itu sudah di lock Bapak Ibu, karena database sudah terkoneksi dengan Gresik Bidiseru. Oke, misalnya ini sudah benar ya, kita geser. Misalnya nggak benar boleh, ini masih uji coba, besok sudah terlock Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kemarin pasti sudah diminta sama pihak sekolah untuk mengirimkan foto koordinat ya. Nah, misalnya ini ramanya di sini Bapak Ibu. Oke, kemudian kita turun ke bawah, kita masuk ke nomor ponsel. Ini wajib diisikan Bapak Ibu, misalnya ya seperti ini. Jadi kenapa kok diisikan? Nanti kalau ada perbaikan data ya, biasanya itu data ini kan kita validasi di sekolah asal ya, di sekolah tujuan kita validasi. Nanti kalau data ini tidak benar, tidak valid, akan kita hubungi nomor Bapak Ibu ya, pengajuan pendaftaran ditolak, di reject dengan alasan apa yang tidak benar. Bapak Ibu tidak berarti itu ditolak ya, atau tidak diterima, bukan ya Bapak Ibu kalau ditolak itu bukan berarti putra Bapak Ibu tidak diterima, bukan ya. Jadi tolong ini diperhatikan, kalau ditolak berarti ada kesalahan berkas, Bapak Ibu bisa memperbaikinya lagi ya. Sekali lagi tadi kelupaan ya, jadi pendaftaran ini Bapak Ibu cuma satu kali ya, pendaftaran online ini pengajuan cuma satu kali. Bapak Ibu tidak bisa berulang-ulang kali seperti tahun kemarin ya. Jadi salah pilihan daftar lagi, ganti pilihan daftar lagi ya, tidak bisa. Ini hanya satu kali ya, karena sifatnya online seperti itu Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan, perlu dihati-hati dalam pengisian dan penguploadan datanya, harus benar-benar valid karena cuma satu kali. Ingat, donasi cuma 4 hari Bapak Ibu, tolong diperhatikan. Oke, kita masuk ke nomor kartu keluarga, kita masukkan Bapak Ibu ya, 3525 sekian. Oke, kemudian kita masukkan, nah perhatikan baik-baik, ini saya zoom dulu karena ini ada tanggal kartu keluarga. Ini wajib diisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi tanggal ini, karena ada poinnya merah ya, bintang merah, Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan ke step selanjutnya. Oke, kita klik tanggal, ini ada pilih tanggal, kita klik, nah akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita turun ke bawah, perhatikan Bapak Ibu ya, ini pengisian tanggal ini sudah dikunci 1 Juli 2019. Tanggal selanjutnya tidak bisa, nih ada tanda stopnya kalau mau kita arahkan ke tanggal setelah 1 Juli ya. Ini kenapa? Karena memang sesuai juknisnya itu kakaknya harus tertanggal sebelum 1 Juli 2019 ya. Jadi Bapak Ibu misalnya, nah ini kalau ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu ya, misalnya saya pribadi kakak saya itu berubah tambah anak misalnya, ternyata anak saya lahir di tanggal setelah tanggal 1 Juli misalnya 1 Agustus 2020, maka tidak bisa digunakan kakak tersebut karena tanggal keluarnya tanggal bulan Agustus 2020. Lah bagaimana kalau ada kasus seperti itu? Bisa karena tambah anggota keluarga atau ganti status ya, bapaknya diangkat PNS ternyata kakaknya juga ganti pekerjaannya. Seperti itu gimana kalau ada kasus seperti itu? Lah ini dari pihak dinas sudah menjembatani ya, sudah membuat tembusan ke Dispenduk untuk membuat surat keterangan Bapak Ibu ya. Surat keterangan ada perubahan data pada kakak tersebut. Seperti itu. Ini yang saya cerna ya dari apa namanya? Dari informasi yang saya terima dari teman-teman di Dinas Pendidikan. Ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengurus surat keterangan ke Dispenduk kalau ada perubahan data tersebut. Seperti demikian ya.
Oke, misalnya ini saya buat sudah benar ya, 8 Mei misalnya ya. Sebentar, setelah itu kita klik lanjutkan. Oke, kita masuk ke pendaftaran online. Perhatikan Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu, ini adalah unggah berkasnya, ada beberapa berkas yang harus diupload ya, ada beberapa berkas yang wajib diupload dan kapasitas filenya itu cuma 1 MB. Dan berkasnya harus asli ya, asli, tidak boleh fotokopian atau buat sendiri, tidak boleh, harus asli, nanti diverifikasi sama tim yang ada di sekolah tujuan ya, asli. Atau ya fotokopi kakak, barangkali ada kakaknya belum jadi ya, masih diproses ya, ternyata belum jadi, atau mungkin punya fotokopian ya, untuk keperluan ini ternyata difotokopi, nah itu boleh dilegalisir. Siapa yang melegalisir untuk kakak? Dinas Kependudukan Dispenduk Kabupaten Gresik, seperti itu. Oke, kita masuk ke upload ya. Yang perlu diupload adalah kakak atau surat domisili ya. Untuk domisili ini di juknisnya sudah jelas ya, ini ada nomor 3, ini Bapak Ibu bisa baca ya di juknisnya ya. Jadi yang mengeluarkan adalah RT RW ya, dan dilegalisir atau disahkan oleh kepala desa atau lurah ya, menerangkan bahwa peserta didik tersebut atau warga tersebut sudah berdomisili di RT RW tersebut, di alamat tersebut sejak 1 tahun ya, ini ya, 1 tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili ya. Silakan dipahami ya. Jadi sejak saya garis bawahi, sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, monggo di apa namanya, dipahami. Oke, surat keterangan domisili kita mulai lagi ke tadi. Kemudian ada foto siswa dengan titik koordinat tempat tinggal dengan GPS code ya. Nah, tadi sudah saya di beberapa menit yang lalu sudah saya tunjukkan linknya, silakan di back atau diklik di atas sendiri, itu ada tanda huruf I ya, di pojok kanan atas ada huruf I, silakan diklik, di situ ada link untuk menggunakan GPS code, silakan dilihat videonya. Kemudian di yang selanjutnya adalah yang keempat, ini tidak wajib Bu ya, surat rekomendasi dari UPT ya, bagi yang berkebutuhan khusus ini tidak wajib. Yang selanjutnya yang terakhir adalah yang kelima, ini adalah foto surat pernyataan bermeter yang tadi Bapak Ibu, yang ini Bapak Ibu ya, yang ini ya, sudah diisi semua ya, terus dibubui metre, tangani, ini yang diupload ya, jadi harus asli semua. Oke, setelah itu kita masuk ke proses uploadnya Bapak Ibu. Kita klik dulu untuk yang kakak ya, ini sudah saya siapkan. Untuk yang kakak ini sebentar Bapak Ibu. Oke, BDB 2020. Oke, kakak, kita upload kakak dulu. Ingat ya, 1 mega ya, jadi boleh di scan asalkan Bapak Ibu kapasitasnya 1 mega, atau difoto dengan kamera handphone ya, dengan catatan yang jelas Bapak Ibu ya, biar tim kami memverifikasinya itu bisa sangat-sangat teliti memverifikasi. Oke, kemudian surat keterangan lulus, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh. Kemudian foto koordinat, nah ini juga contohnya, jadi fotonya ada koordinatnya seperti apa fotonya yang saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Jadi fotonya seperti ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya, nanti hasilnya dengan GPS code itu seperti ini Bapak Ibu. Sebentar, ini saya percepat ya. Oke, PPDB, oke sini. Nah, fotonya seperti apa? Fotonya seperti ini Bapak Ibu ya, fotonya seperti ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ada anaknya ya di depan rumah, jadi di sini, di depan sini ini ada, nah, sebentar, ada siswanya ya berdiri, kemudian difoto. Nah, di bawah sini ada, pasti ada latitude longitude, nah inilah yang dinamakan GPS code. Oke Bapak Ibu, kita kembali lagi. Oke, sini. Kemudian ini tidak wajib, kita masuk ke surat pernyataan. Nah, ini juga contoh Bapak Ibu ya, ini harus diisi juga ya. Ini hanya contoh, diisi juga, dikasih metre. Setelah selesai Bapak Ibu klik tombol lanjutkan Bapak Ibu di bawah. Nah, sebentar, ini dilanjutkan, klik. Kemudian nah sudah masuk ke pilih tambah sekolah. Ya, ini harus perhatikan cuma 1 kali Bapak Ibu ya, diperhatikan sekali lagi. Untuk pilih tambah sekolah ini ya 3 pilihan Bapak Ibu ya, maksimal 3 pilihan sekolah. Kita klik pilih tambah sekolah. Lah, ternyata karena siswa itu apa lamanya di Cermi Kidul ya, ini saya contohkan siswa Cermi Kidul ya, ternyata yang masuk dalam radius sekolah itu ada 2 sekolah ternyata Bapak Ibu yang bisa dijangkau sama anak tersebut, yaitu SMP Negeri 1 Cermi atau SMPN 5 Gresik sama SMPN 2 Cermi atau SMP 24 Gresik ya. Jadi silakan dipilih, jadi otomatis aplikasi ini mengunci ya lokasi siswa tersebut terdekat kemana. Jadi tersebut kalau pakai zonasi
jarak terjauh di SMP Gresik nggak bisa, karena yang terdekat sekolah negeri ada 2 ini saja. Tidak bisa sekolah ini, siswa tersebut sekolah di ujung Pangka, tidak bisa karena yang terdekat adalah SMP yang terdekat itu yang sudah ada di list ini. Oke, kita ambil lagi. Misalnya kita pilihan 1 adalah SMP 1 Cermi. Nah, kalau sudah betul seperti ini yakin, kita klik lagi, kita maksimalkan pilihannya 2. Kalau ada 3 sekolah ya bisa dimaksimalkan 3. Nah, misalnya Bapak Ibu salah, pilihan 1 SMP 2 Cermi ya, bisa kita hapus ya, klik tombol silang ini hapus, kita tambahkan lagi SMP 2 Gresik seperti ini. Ya, bisa dihapus. Asalkan belum dilanjutkan ya, ini masih proses pilih. Jadi mohon diperhatikan, mohon sangat-sangat Bapak Ibu perhatikan ini biar tidak salah pilih ya. Setelah betul, Bapak Ibu tinggal klik tombol lanjutkan. Oke, ini akan muncul data-datanya Bapak Ibu tadi yang sudah dipilih, ada pilihan 1, pilihan 2, jaraknya berapa sudah muncul semua. Nomor peserta, nah ini jarak tinggal ke sekolah tidak ada, ini berarti dekat sekali ya, mepet dengan sekolah ini. Terus nomor peserta sekolah ini, data sekolah ini sudah ada semua ya, domisilinya dalam kabupaten semua sudah ada. Terus ada file berkas unggah, ini ada ya, nanti akan kita cocokkan. Ingat, kalau datanya tidak cocok, pihak verifikasi bisa mereject atau menolak pengajuan Anda ya, pengajuan Bapak Ibu bisa mereject nanti ya, dengan catatan ya, ini reject ya, ditolak bukan berarti tidak terima, tapi disuruh memperbaiki berkas yang salah itu, yang tidak pas, yang tidak sesuai, yang tidak match dengan data yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selesai, di sini ada pernyataan. Bapak Ibu tinggal klik centang ini setuju dengan pernyataan di atas. Kemudian Bapak Ibu klik lanjutkan seperti ini. Setelah klik lanjutkan maka akan tampil seperti ini. Ini adalah tanda bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan pengajuan. Bapak Ibu tinggal klik cetak bukti ajuan. Ini sangat penting karena ini berkas ini nanti digunakan untuk melihat peringkat Bapak Ibu, putra putri Bapak Ibu. Oke, saya close dulu. Di sini seperti ini ya tampilannya. Bapak Ibu yang punya print bisa langsung dicetak ya. Nah, yang nggak punya print nanti disimpan PDF, dibawa ke percetakan atau ke warnet, monggo silakan. Nanti yang digunakan untuk ngecek adalah nomor peserta ini. Nanti akan saya bukan tutorial gimana cara ngecek peringkat dengan menggunakan ini. Jadi tolong ini dicetak Bapak Ibu ya, penting ini. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk mencetaknya kita cetak ya. Saya tunjukkan. Kalau ada printer tinggal arahkan ke printer yang mana. Kalau nggak punya printer, save PDF dibawa ke percetakan. Kita save. Oke, kita simpan di desktop saja, nggak apa-apa. Nah, kita bisa lihat di sini ada tanda bukti pengajuannya. Ya, coba ya kita buka salah satu ya. Yang sudah kita ajukan, maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tinggal bawa ke percetakan, dicetak. Demikian video yang bisa saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Share video ini, jangan lupa untuk klik like and subscribe, aktifkan notifikasi, share ke teman-teman atau ke kerabat yang membutuhkan biar video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.